to say today, inshallah. Okay, don't forget to say basmalah and don't forget to clean up again after you finish making the yogurt, right? Later also before you drink your yogurt, start with basmalah and don't forget to share, yeah. Share maybe to your sibling, maybe to your mom, to your dad, yeah, and everyone at the house, yeah. Thank you everyone. I think I will end the session here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka acara ini dengan baik. Oke, karena kita mau mulai kegiatannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Untuk doa pagi hari ini akan dipimpin oleh Miss Ainun. Kepada Miss Ainun dipersilahkan. Terima kasih Kak. Oke everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay everyone, now we are going to pray. Please lift up your hands and we are going to pray khusyuk, okay? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada wa hayyi lana min amrina rasyada wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Miss Ainun sudah dibuka acara kita dengan doa bersama. Semoga acara kita lancar sampai akhir. Amin. Oke, supaya kita tambah semangat dan badannya enggak pegel-pegel, Kak Sari mau ajak adik-adik dan juga Bapak Ibu Guru untuk senam terlebih dahulu. Nanti akan ada teman Kak Sari namanya Kak Ilham akan ajak adik-adik untuk senam. Jadi nanti badannya rileks hingga akhir kegiatan. Oke. Nah, senamnya senam apa sih? Nanti dibantu sama Kak Ilham ya. Jadi Kak Sari sekarang pengen lihat dulu nih adik-adik berdiri dari kursinya terus munduran supaya dari kepala sampai kaki kelihatan ya. Oke? Kalau sudah siap untuk berdiri, adik-adik boleh berdiri dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Yuk semuanya berdiri, kameranya dinyalakan. Sudah siap untuk senam belum? Siapa yang sudah siap? Kalau sudah siap boleh acungkan tangannya. Oke, kalau sudah siap Kak Sari mau panggil Kak Ilhamnya dulu ya. Mana ya Kak Ilham? Nah, Kak Sari punya bantal warna merah. Kak Sari mau lempar ke Kak Ilham dan panggil Kak Ilhamnya. Bantu Kak Sari untuk panggil Kak Ilham ya. Yuk, Kak Ilham ditangkap ya. Kak Ilham. Terima kasih Kak Sari yang ada di studio virtual. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga kalian sehat semua ya. Kenalin, nama saya Ilham. Dan di sebelah saya ada teman saya yang bernama Dimas dan ada Fajri. Oke, sebelum kita mulai senamnya, lebih baik kita pemanasan dulu nih supaya pas senam lebih lancar lagi ya. Yuk kita senam dulu yuk. Udah siap semuanya? Ikutin ya.
Oke, gimana nih teman-teman? Udah pada rileks semua kan badannya ya? Yuk, langsung aja yuk ikutin gerakan kita-kita semua di sini ya. Gimana nih senamnya? Seru kan? Dan terima kasih nih buat Kak Seri yang ada di studio virtual. Saya kembalikan ya. Dah. Wah, terima kasih Kak Ilham sudah ajak kita untuk senam. Oke, adik-adik yang sudah semangat tadi sudah ikutan senam, boleh duduk lagi ke kursinya ya. Kalau misalnya haus, boleh minum dulu. Ya, jangan lama-lama tapi jangan main di dapur ya. Nah, kita sekarang mau lanjut nih ke kegiatan tes konsentrasi. Jadi sebelum kita mulai virtual, jalan-jalan dan juga praktek, Kak Sari mau ajak adik-adik semua untuk tes konsentrasi dulu. Kenapa harus tes konsentrasi? Supaya nanti ketika kegiatan adik-adik mendengarkan dan melihat dengan baik, dengan seksama. Oke? Nah, Kak Sari punya 3 pertanyaan dan 3 pertanyaan ini akan ada clue-nya. Jadi nanti adik-adik bisa menjawab dengan mudah. Oke? Kita langsung ke pertanyaan pertama saja ya. Kita lihat pertanyaan pertama ada pertanyaan apa nih? Adik-adik nanti boleh dinyalakan saja mikrofonnya ya supaya bisa menjawab dan Kak Sari bisa mendengar jawaban adik-adik. Oke? Nah, kita mulai ke pertanyaan pertama yaitu ayo tebak lokasi wisata. Berarti kalau lokasi wisata tempat jalan-jalan ya adik-adik ya. Kita lihat clue-nya nih. Clue-nya ada apa ya? Wah, mana nih? Ceng-ceng. Nah, clue-nya ada berapa nih? Ada 5 clue ya teman-teman ya. Didirikan pada tahun 1889 nih, biar kelihatan ya. Nah, salah satu keajaiban dunia dan memiliki tinggi 324 meter. Sampai saat ini fungsinya sebagai pemancar radio nih adik-adik. Dan berada di kota Paris. Siapa yang tahu jawabannya? Paris. Menara Jawaban lain. Jawaban lain selain Menara Eiffel. Kayaknya hampir semuanya menjawab Menara Eiffel atau Eiffel Tower ya. Coba kita lihat jawabannya benar nggak ya? 1, 2, 3.
Ceng ceng. Mana nih jawabannya nih? Wah, jawabannya benar. Menara Eiffel atau Eiffel Tower. Boleh tepuk tangan. Jawaban dari soal yang pertama benar semua nih. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ada clue apa ya? Nah, untuk pertanyaan kedua masih sama ya adik-adik. Masih tentang lokasi wisata. Kalau tadi adanya di Paris, sekarang ada di Kabupaten Magelang. Candi Borobudur. Teman-teman bisa baca ya. Candi Borobudur. Tahu nggak? Candi Borobudur. Candi. Oke, jawabannya Candi Borobudur. Candi Borobudur. Candi Borobudur. Candi Borobudur. Oke, kita lihat deh jawabannya benar nggak ya Candi Borobudur? Coba 1, 2, 3. Ceng ceng. Wah, jawabannya benar juga Candi Borobudur. Boleh tepuk tangan. Asik. Sudah 2 jawaban yang benar. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga atau ke pertanyaan terakhir. Apakah adik-adik benar juga nih jawabannya? Coba kita lihat yuk pertanyaan terakhir, ada cluenya apa ya? Oh, kali ini adalah ayo tebak lokasi bersejarah. Kali ini masih sama di Indonesia, tepatnya ada di Kota Semarang. Dibangun pada masa penjajahan Belanda. Nah, tempat ini terkenal dengan keangkerannya nih adik-adik. Lawang Sewu. Oh, apa jawabannya? Belanda. Ada yang tahu nggak sih Lawang Sewu? Serem ya? Oke, rata-rata jawabannya adalah Lawang Sewu. Lawang Sewu sama dengan 1000 pintu ya adik-adik. Coba kita lihat jawaban adik-adik, apakah benar Lawang Sewu atau 1000 pintu? Kita lihat yuk. 1, 2, 3. Ceng ceng. Wah, benar juga, tepuk tangan. Gedung Lawang Sewu jawabannya. Berarti semua jawaban dijawab dengan benar. Teman-teman, berarti semuanya sudah tahu tentang lokasi wisata, lokasi bersejarah. Nah, kali ini karena kita masih mengalami masa pandemi, kita jalan-jalannya masih virtual ya. Semoga ketika pandemi sudah selesai, kita bisa jalan-jalan bareng-bareng ya. Semoga nanti ketemu Kak Sari juga. Jadi nggak ketemu virtual saja nih. Oke, adik yang sudah siap buat jalan-jalan virtual, boleh angkat tangannya. Siapa saya? Jalan. Saya. Kak Sari juga udah siap nih ngajak adik-adik semuanya buat jalan-jalan. Kali ini kita jalan-jalannya mau ke peternakan sapi. Nah, sapinya sapi apa sih? Teman-teman yang penasaran, boleh dinyalakan kameranya, dimatikan mikrofonnya. Karena setelah ini Kak Sari akan menjelaskan tentang sapi dan ada sapi apa aja di peternakan. Jadi teman-teman siap-siap mendengarkan ya. Karena nanti di akhir kegiatan akan ada LKS yang harus adik-adik jawab dengan benar. Oke, kita mulai videonya ya. Boleh disimak dan didengarkan. Oke, teman-teman, selamat datang semuanya di Mahesa Perkasa Farm. Nah, di Mahesa Perkasa Farm ini adalah lokasi peternakan sapi, tepatnya berada di Sawangan, Kota Depok. Jadi, tempatnya adanya di Depok ya. Nah, di Mahesa Perkasa ini ada 2 jenis sapi adik-adik. Yang pertama ada sapi perah, yang kedua ada sapi potong. Kali ini, untuk hari ini Kak Sari akan ajak adik-adik untuk mengenal sapi perah atau sapi penghasil susu. Nah, yang ada di layar monitor kalian ini adalah BMS atau Bucket Milk System. Nah, Bucket Milk System ini adalah alat untuk memerah susu sapi, tapi secara modern, jadi tidak pakai tangan. Nah, karena pakai mesin, pasti hasilnya lebih bersih, lebih higienis, dan sudah pasti
nggak gampang bikin capek petugasnya. Nah, kita lihat nih, lagi ngapain nih bapaknya ya? Wah, bapaknya lagi mencoba untuk memerah susu sapi pakai BMS nih. Ini adalah contohnya nih adik-adik. Nah, jadi vakumnya itu harus dibersihkan dulu, dihangatkan pakai air hangat supaya bersih, lalu dimasukkan ke dalam puting susu sapi. Nah, jadi yang ada di bagian bawah perut sapi ini ada bagian kantung, ada bagian puting susunya. Nah, sama seperti kita nih, sapi itu harus mandi terlebih dahulu dan dikasih makan supaya sapinya bisa menghasilkan susu yang baik dan juga susunya banyak ya. Nah, karena nanti kita mau membuat yogurt. Nah, yogurt ini adalah hasil olahan dari susu sapi ya. Jadi, kalau misalnya ada yang tanya yogurt itu dibikinnya dari apa? Nah, ini dibikinnya dari susu sapi. Tapi bisa juga pakai susu domba atau susu kambing ya. Nah, adik-adik, kalau misalnya mau bertanya, nanti boleh di chat room ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, Kak Sari belum pasti tahu nih apa sih nama sapinya. Nah, sapinya tadi benar, jenis sapi perah atau sapi penghasil susu. Nah, nama sapinya adalah sapi Friesian Holstein atau biasa dikenal dengan sapi FH. Nah, sapi FH ini biasanya berwarna hitam putih. Tapi kalau misalnya teman-teman pernah melihat sapi perah yang warnanya coklat putih, itu juga salah satu jenis sapi penghasil susu, tapi beda namanya ya. Kalau yang hitam putih namanya Friesian Holstein atau sapi FH. Sama seperti namanya Friesian Holstein atau Holland. Nah, mereka banyak dikembangbiakan di Belanda, makanya dikenal dengan nama Friesian Holstein atau Friesian Holland. Nah, kita lihat nih. Wah, susunya lagi diperah pakai BMS. Nah, dialirkan lewat selang itu dimasukkan ke dalam tabungnya ya. Nah, tabungnya ini juga harus dibersihkan terlebih dahulu, di sterilisasi supaya tidak ada kuman atau bakteri yang masuk ke dalam susunya. Jadi susunya tetap bersih, tetap steril sampai. Kalau bakteri baik gimana dong, bakteri baik? Nah, tadi tuh ada yang tanya kalau bakteri baik gimana? Kalau bakteri baik Itu yang Ryan. tidak apa-apa, tapi nanti Kak Sari akan jelaskan tentang bakteri baik ya. Nah, sekarang Karena kan itu bakteri baik. kalau Jadi misalnya boleh. bakteri baik nanti hanya untuk membuat yogurt ya adik-adik. Nah, jadi kalau misalnya lewat udara biasanya bakterinya kurang bagus untuk susu, bisa mencemarkan susunya dan rasa susunya kurang enak. Nah, susu yang biasa kalian minum, yang biasa diseduh di rumah atau susu yang kotak, susu yang sudah siap diminum, sapi-sapi Friesian Holstein atau sapi FH. Nah, kalau yang teman-teman lihat nih di Mahesa Perkasa Farm, mereka juga menjual susu murni asli dari sapinya kepada warga sekitar dan juga ke UMKM pembuat olahan susu. Nah, olahan susu itu ada apa aja sih Kak Sari? Olahan susu yang pertama yang nanti akan teman-teman buat yaitu ada yogurt, terus ada susu pasteurisasi, ada keju dan juga ada berbagai macam jenis lainnya. Nah, biasanya yang kita kenal ada yogurt dan juga ada keju. Nah, keju juga asalnya dari susu, tapi bisa pakai susu domba, susu kambing biar hasilnya lebih bagus ya. Nah, kita lihat sekarang sapinya lagi makan ya adik-adik. Nah, makannya pakai apa nih? Ada hijau-hijau. Nah, kalau sapi makannya adalah rumput. Tapi di Mahesa Perkasa Farm, sapinya tidak hanya dikasih rumput adik-adik, melainkan dikasih konsentrat juga. Nah, konsentrat itu adalah makanan tambahan untuk sapi supaya sapinya vitaminnya lebih banyak, tidak hanya dari rumput saja. Nah, di Mahesa Perkasa Farm juga rumputnya dicacah terlebih dahulu, jadi tidak panjang-panjang supaya sapinya bisa mudah untuk ngunyahnya nih. Jadi ngunyahnya mudah,
tidak kesulitan dan pencernaannya lebih cepat. Kalau misalnya pagi mereka dikasih rumput, tapi kalau sore dikasihnya konsentrat. Nah, konsentrat itu ada apa aja di dalamnya, Kak Sari? Di dalamnya itu ada campuran dedek, ada ampas tahu, ada mineral, dan juga ada beberapa macam vitamin. Kenapa dikasih vitamin, Kak Sari? Kayak manusia aja. Nah, mereka juga harus dikasih vitamin supaya badannya tetap sehat, tetap segar, dan menghasilkan susu yang berlimpah ya. Jadi kalau misalnya mereka kurang makan, nanti badannya jadi kurus, nanti hasil susunya sedikit. Nah, di Mahesa Perkasa Farm, kalau misalnya sapinya sehat, bisa menghasilkan 10 sampai 15 liter susu per hari untuk 1 ekor. Nah, di Mahesa Perkasa Farm ini kurang lebih ada 160 ekor, teman-teman. Berarti hasil olahannya banyak ya. Nah, sekarang yang kita lihat ada sapi kecil, sapi mungil. Nah, ini adalah anak sapi dari Friesian Holstein atau Friesian Holland tadi ya. Namanya, mereka disebutnya dengan pedet. Nah, pedet ini adalah anak sapi yang berusia 0 sampai 3 bulan. Ketika sudah lebih dari 3 bulan, mereka akan disebut dengan sapi dara. Nah, nanti kalau misalnya sudah lebih besar lagi dan sudah bisa um, menghasilkan anak, sudah bisa menghasilkan susu. Nah, itu disebutnya sapi dewasa. Mereka sudah siap tuh diambil susunya, diolah susunya. Nah, kalau masih anak-anak tadi, mereka belum punya susu. Jadi kalau masih kecil, mereka masih bermain, masih ketemu sama teman-teman ya, dan masih minum susu dari induknya. Nah, di Mahesa Perkasa Farm, mereka juga mengolahkan kotorannya, teman-teman. Jadi kotorannya ini tidak dibuang begitu saja, melainkan diolah menjadi pupuk untuk tanaman. Jadi kotorannya tidak dibuang sembarangan, melainkan diolah dengan baik. Nah, sama seperti tadi Kak Sari bilang, di Mahesa Perkasa Farm juga ada sapi potong. Tapi kali ini sapi potongnya nggak Kak Sari liatin, karena tema kita hari ini adalah yogurt, membuat yogurt, dan juga melihat terus jalan-jalan virtual ke peternakan susu sapi perah ya. Nah, coba nih Kak Sari mau lihat chatroom ya. Ada yang tanya nggak nih di chatroom? Sambil ditonton videonya, Kak Sari bacain pertanyaan ya. Nih, dari Sofia. Sofia tanya apa nih? Oke nih, Sofia tanya, Kak Sari, sapinya jantan atau betina? Nah, di Mahesa Perkasa Farm ini ada dua jenis kelamin sapi ya. Ada yang jantan, ada yang betina. Kalau misalnya yang betina, mereka bisa menghasilkan susu. Tapi kalau yang jantan bisa nggak, Kak Sari? Tidak bisa, karena yang bisa menghasilkan susu hanya sapi betina. Lalu sapi jantannya ngapain, Kak Sari, di sana kalau tidak menghasilkan susu? Nah, di sana sapi jantan dikembangbiakannya tidak banyak, dan kalau misalnya ada hanya untuk pembuahan supaya sapi betinanya bisa diinseminasi, bisa dikawinkan gitu, adik-adik. Jadi tidak banyak sapi jantan yang ada di Mahesa Perkasa, melainkan banyaknya sapi betina supaya hasil olahan susunya banyak. Itu ya, terima kasih tadi yang sudah tanya. Ada lagi nggak nih yang tanya ya? Dari Gading, Gading tanya, sapi baunya seperti apa, Miss? Oh, sapi baunya seperti apa ya? Kalau misalnya sapinya rajin mandi, baunya tidak menyengat adik-adik. Tapi kalau di Mahesa Perkasa Farm, sapi ini rajin dimandikan. Jadi nggak bau banget. Kalau misalnya kalian main ke peternakan sapi, kalau misalnya kandangnya bersih, tidak banyak kotorannya, sudah dipastikan sapinya tidak bau. Karena kalau misalnya bau, mereka dihinggapi kutu-kutu dan juga banyak laler atau lalat ya. Nah, kalau di Mahesa Perkasa Farm, setiap hari atau setiap pagi kandangnya itu dibersihkan dari kotoran-kotorannya. Karena yang kita tahu kalau sapi itu pasti pupnya itu di tempatnya ya, di kandangnya. Jadi enggak di toilet, nggak kayak kita yang pipis atau pupnya
di toilet mereka, pipis dan pupnya pasti di situ. Jadi harus dibersihkan setiap pagi dan sapinya dimandikan supaya bersih dan wangi. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang nanya ya? Oke, mana nih yang nanya tadi? Namanya siapa? Ryan, sapi kayak kambing. Nah, ada nggak ya? Coba aku lagi lihat nih di chatroom, ada yang tanya nggak nih? Oke, nih ada ada Ryan. Ryan nanya, tadi mana tuh di kebawahin Ryan. Ryan tadi tanya apa tuh? Kakak admin di keatasin Ryan. Kenapa sapi kayak kambing? Oh, kenapa sapi kayak kambing? Pasti beda dong sapi dengan kambing ya. Karena kalau kambing lebih kecil daripada sapi. Sama-sama pupnya itu sama soalnya sama-sama bisa buat tanah. Bisa Iya, buat sama pupuk. kotoran sapi, kotoran Apalagi kambing bisa dibuat tubuhnya. ya. Apalagi sapi juga sama-sama. Ada yang bisa dipotong, ada yang bisa dibikin buat susu. Sama-sama. Wah, benar, pintar juga nih. Sama nih sapi dengan kambing itu susunya bisa diolah, sama-sama bisa diambil susunya, sama-sama bisa diambil dagingnya. Nah, kalau misalnya sapi, bedanya adalah sapi itu badannya lebih besar daripada kambing dan bentuk fisiknya sudah Aku tahu, ada lagi enggak? Oh, bedanya apa? Bedanya di tanduknya. Tanduk sapi sama kambing beda. Terus suaranya. Suaranya juga beda. Nah, lanjut. Siapa lagi nih? Sapi makan apa aja ya? Dari Bram nih. Bram tanya sapi makan apa ya? Nah, tadi seperti Kak Sari bilang, sapi kalau di Mahesa Perkasam dikasih 2 jenis makanan. Yang pertama makan rumput, yang kedua makan konsentrat. Nah, yang tadi kita lihat tuh yang warnanya putih ada di tempat makanan sapi itu namanya konsentrat. Konsentrat ini campur berbagai macam jenis pakan ya, ada dedek, ada ampas tahu, vitamin, dan juga mineral dan berbagai macam jenis yang lainnya. Nah, ini dari Axel tanya, Kak, kalau sapi bayi dia bisa keluarin susu enggak? Nah, kalau masih bayi belum bisa ngeluarin susu. Nah, jadi yang bisa ngeluarin susu hanya induk sapi yang sudah melahirkan anak. Jadi kalau belum punya anak belum bisa menghasilkan susu adik-adik. Oke, ada lagi nggak nih yang tanya? Nah, adik-adik sambil nunggu nih, sambil Kak Sari masih baca-baca juga, adik-adik boleh siapin alat-alat untuk praktek ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Nah, khusus untuk air nanti Kak Sari harap adik-adik menyiapkannya air panas ya. Kalau misalnya sudah menyiapkan air dari pagi, boleh diganti dengan air yang lebih panas atau air termos boleh, atau air dispenser yang panas boleh. Kalau misalnya takut kena tangan, boleh minta bantuan ayah, bunda, atau orang dewasa yang ada di rumah. Oke. Nah, tuh sapinya lagi dibersihkan, lagi dimandikan, dan ambing susu atau kantung susunya itu harus dibersihkan sebelum mereka diperah atau sebelum mereka diambil susunya. Siapa lagi nih yang mau tanya? Siapa nih? Ada lagi nggak ya? Coba Kak Sari lihat-lihat. Nah, dari Naifas tanya sapi bisa minum air putih enggak? Nah, jadi adik-adik siapa yang tahu minum sapi itu pakai apa ya? Nah, jadi kalau sapi yang sudah dewasa, mereka minumnya air biasa atau air putih. Nah, kalau misalnya masih anak-anak, masih disebut pedet, nah itu minumnya adalah susu dari induknya adik-adik. Jadi kalau masih kecil minumnya susu, kalau sudah besar minumnya air ya. Nah, yang kita lihat nih tuh kok ada kain di dalam tongnya Kak Sari. Nah, kain ini berfungsi sebagai penyaring supaya tidak ada kotoran yang ikut masuk
ke dalam susu sebelum susunya diolah. Jadi kotorannya harus disaring dulu, nanti baru diambil tempat saringannya, diangkat terus dicuci supaya bisa dipakai kembali. Nah, di Mahesa Perkasa Farm susu ini juga dikirim ke koperasi susu di beberapa daerah supaya susu ini diolah dan dijual ke masyarakat dengan produk-produk yang sudah siap untuk diminum gitu. Oke, ini dari Almira. Almira tanya. Oke nih, Almira tanya, Kak, konsentratnya kok kayak bubur ya, Kak? Nah, iya betul, konsentrat atau makanan tambahan sapi terlihat seperti bubur. Kenapa, Kak? Karena di dalam konsentrat itu seperti yang tadi Kakak Sari bilang, ada ampas tahu. Nah, ampas tahu ini bentuknya hampir sama seperti bubur atau tahu yang sudah hancur, makanya kelihatannya agak kental atau seperti bubur nasi ya, warnanya putih. Nah, jadi ampas tahu ini warnanya putih bersih, lalu dicampur dengan beberapa macam jenis makanan lainnya sebagai penunjang untuk kesehatan sapi. Oke, sudah selesai lihat peternakan sapi yang ada di Sawangan, namanya Mahesa Perkasa Aku masih Farm. punya pertanyaan. Oh, boleh, silakan. Siapa yang masih punya pertanyaan, namanya siapa itu? Boleh Kak Sari tahu namanya? Betul. Namanya siapa? Tadi siapa namanya? Kak Sari masih lihat dulu ya. Ryan, boleh aku pin dulu ya supaya kelihatan ya. Coba kakak admin dicari Ryan. Kenapa? Aku bisa pin dulu. HP itu bisa. Oke, satu-satu dulu ya tanyanya. Boleh Ryan dulu. Ryan tanya apa, Ryan? Gimana tubuhnya sapi juga dibersihkan nggak? Oke, Ryan tanya tuh, sapi dibersihkan tidak? Nah, tadi Kak Sari bilang sapinya pasti dimandikan, berarti tubuhnya harus dibersihkan. Dibersihkannya pakai apa Kak Sari? Apakah pakai sabun? Nah, kalau hewan biasanya kalau dimandikan atau dibersihkan tubuhnya, itu pakai sikat khusus untuk kulit hewan supaya kulit dulu ya tanyanya. dibersihkan ketika mereka mandi, badannya, punggungnya, kepalanya, kakinya, semua badannya harus dibersihkan supaya tidak ada tungau yang datang ke kulitnya. Seperti kita suka tuh ada lalat ya. Nah, oke. Nah, boleh disimpan dulu pertanyaan yang lainnya sampai nanti sesi Q&A ya. Karena Kak Sari masih punya satu video nih sebelum kita praktek. Videonya apa sih? Nah, video kali ini adalah tentang bakteri baik yang akan dipakai untuk membuat yogurt. Jadi adik-adik boleh simak, boleh lihat bakterinya seperti apa ya, dan sambil disiapkan bahan-bahan dan juga alat-alat untuk praktek, karena setelah ini kita akan praktek membuat yogurt. Yuk kita lihat video selanjutnya. Mana nih? Oke, ini ada video tentang bakteri baik yang biasa dipakai untuk membuat yogurt. Nah, kita melihat bakteri ini menggunakan mikroskop ya adik-adik. Nah, mikroskop itu apa Kak Sari? Mikroskop itu adalah alat untuk melihat makhluk hidup yang kecil-kecil yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata sampai bisa di zoom beribu-ribu kali lipat. Jadi kalau misalnya kita mau lihat plankton, mau lihat bakteri, bisa pakai mikroskop adik-adik. Nah, yang kita lihat kali ini adalah bakteri baik yang biasa kita lihat nih namanya di botol-botol kemasan yogurt. Nah, ada dua bakteri baik yang terkenal nih adik-adik, namanya adalah Streptococcus dan juga Lactobacillus bulgaricus. Nah, dua jenis bakteri ini sangat terkenal di kalangan yogurt nih. Tapi masih banyak jenis bakteri baik yang lainnya. Nah, kalau dua ini kita bisa lihat nih, seperti apa sih bentuk fisiknya. Nah, kita lihat.
ada Streptococcus. Kalau di layar, bentuk Streptococcus ini titik-titik bergandengan. Kalau misalnya Lactobacillus bentuknya panjang pipih. Nah, ini kita masih belum bisa lihat nih gimana sih bakterinya bergeraknya dan bentuknya seperti apa. Nanti akan di zoom sebanyak 1000 kali lipat nih supaya kita bisa lihat seperti apa sih bentuk bakterinya. Nah, kalau sekarang masih 400 kali lipat nih. Kalau teman-teman bisa lihat nih, ada yang bulat-bulat lagi jalan. Ada yang panjang pipih berjalan. Nah, itu adalah dua jenis bakteri baik yang biasa digunakan untuk membuat yogurt. Nah, kenapa sih membuat yogurt itu harus pakai bakteri, Kak Sari? Karena kita akan susu yang cair akan menjadi kental. Jadi teman-teman pernah nggak sih minum yogurt yang teksturnya itu kental? Nah, biasanya kalau di supermarket ada yang namanya Biocool. Nah, kalau Biocool ini teksturnya kental nih. Nah, hari ini kita akan membuat yogurt yang teksturnya hampir menyerupai Biocool, yaitu kental. Jadi kalau adik-adik suka minum yogurt Cimory, Yakult, nah itu kan yogurt sudah air ya, sudah ditambah perasa dan rasanya pasti enak. Nah, kalau hari ini kita akan praktek tentang pembuatan yogurt yang kental dan rasanya masih plain atau tidak memiliki rasa. Oke, kita sambil lihat lagi nih. Nah, ada yang lagi jalan atau berlari tuh cepet banget ya. Ada yang titik-titik, ada yang panjang. Nah, itu tadi seperti yang sebelah kiri ada namanya ya. Ada Streptococcus dan juga ada Lactobacillus. Nah, kalau misalnya teman-teman suka minum yogurt itu apa sih? Yogurt ini adalah produk olahan susu, seperti yang tadi di awal Kak Sari bilang ya, pas di sapi. Nah, susu ini bisa diolah berbagai macam jenis. Salah satunya adalah yogurt. Nah, susu yang sudah difermentasi atau yang sudah dipasteurisasi akan diolah dengan menggunakan bakteri baik ini, lalu diubah menjadi yogurt. Nah, kenapa Kak? Kan rasa susu itu ada yang hambar, ada yang manis, tapi kalau dipasteurisasi atau difermentasi kenapa jadi asam? Karena bakteri baiknya akan mengubah glukosa menjadi asam laktat. Jadi rasa manisnya diubah menjadi asam. Nah, dan teksturnya pun berubah menjadi kental. Nah, apa sih Kak pasteurisasi dan fermentasi? Nah, pasteurisasi adalah pengolahan susu dimasak. Nah, itu disebutnya pasteurisasi. Nah, kalau fermentasi apa Kak Sari? Fermentasi adalah membuat susunya ini dibasikan, tapi tidak tapi susunya masih bisa dikonsumsi ya, bukan dibasiin, rasanya nggak enak. Nah, fermentasi ini adalah sebutan susunya diinapkan atau dibasikan supaya bakteri baiknya ini bisa berkembang menjadi kalau misalnya tadi Kak Sari bilang susunya dari cair berubah menjadi lembut dan juga padat. Nah, itu disebutnya fermentasi. Nah, kalau hari ini kita praktek membuat yogurt, sampai perubahan cairan ke kental. Nah, perubahannya ini kurang lebih 1 hari full, teman-teman, yaitu 24 jam. Karena kita tidak memiliki alat yang mumpuni atau kita pakai suhu ruang saja. Jadi kurang lebih hanya 24 jam fermentasi ya. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak sih sejarah yogurt atau yogurt itu awalnya ada di mana sih Kak Sari? Nah, bukti-bukti menunjukkan bahwa produk susu atau budidaya susu telah diproduksi sebagai makanan sedikitnya sejak 4.500 tahun yang lalu. Wah, udah lama banget nih, 4.500 tahun yang lalu. Nah, sejak abad ketiga sebelum Masehi, yogurt itu awalnya terfermentasi secara alami. Nah, secara alami itu adalah bakterinya itu ada sendiri ya, adik-adik, tidak sengaja diberikan
oleh manusia. Jadi bakteri baiknya masuk ke dalam susu secara alami. Nah, kok bisa Kak Sari difermentasi secara alami? Jadi kalau dulu kan tidak ada namanya, kalau kita kan sudah ada lab, sudah bisa dilihat gimana caranya. Nah, kalau dulu mukjizat Allah ya, jadi bakterinya ini masuk ke dalam susu, terfermentasi secara alami atau secara liar, lalu berubahlah susu itu menjadi yogurt kira-kira 4.500 tahun yang lalu. Jadi yogurt ini sudah lama sekali ada di muka bumi ya adik-adik. Nah, penyebutan yogurt juga dari penyebutannya itu beda-beda dari berbagai negara. Kalau kita nyebutnya yogurt atau susu difermentasi, tapi kalau di negara lain biasanya nyebutnya beda-beda. Tidak hanya yogurt aja, tapi ada yang menyebutnya Skyr, atau ada juga yang nyebutnya Tazki, ada yang nyebutnya Labneh, tapi itu berbagai jenis di berbagai negara yang lain dan beda-beda jenisnya. Nah, kalau misalnya kali ini kita mau membuat yogurt yang homemade aja, yang ada di rumah kita, pakai bahan-bahan seadanya yang ada di rumah. Nah, tapi ada satu bahan khusus yang dipakai, yaitu yang ada di dalam plastik nih teman-teman. Ya, kalau misalnya adik-adik yang adik-adik lihat di dalam paper bag adik-adik, ada yang dibungkus plastik. Nah, itu adalah biang yogurt atau starter yogurt. Nah, starter yogurt inilah yang akan mengubah susu menjadi yogurt. Nah, starter yogurt ini sudah ada bakteri baik di dalamnya. Jadi bakterinya sudah fermentasi duluan nih sama Kak Sari di sini di studio. Nah, nanti akan difermentasikan lagi sama adik-adik, berarti sudah 2 generasi. Nah, tapi kalau misalnya adik-adik nih berhasil membuat yogurt kali ini, nanti yogurtnya kalau mau difermentasi lagi menjadi generasi ketiga, itu masih bisa. Tapi memang tidak banyak-banyak ya generasinya, jadi tetap harus pakai generasi pertama. Nah, kalau misalnya Kak Sari, kalau teman-teman mau membuat generasi pertama yogurtnya, bisa pakai biang yogurt yang dari bubuk. Nah, kalau misalnya dari bubuk, itu harus diolah pakai susu lagi, supaya hasilnya lebih banyak. Nah, adik-adik, supaya enggak panjang-panjang Kak Sari menjelaskannya, Kak Sari mau langsung aja nih, ajak adik-adik untuk praktek membuat yogurt. Sudah siap atau belum? Siapa yang sudah siap? Siap. Sudah siap buat yogurt? Siap. Siap. Oke, sekarang kita mau mulai prakteknya. Adik-adik harus mendengarkan karena Kak Sari tidak mengulang pembahasannya banyak-banyak. Kak Sari hanya mengulang 2-3 kali saja ya. Jadi adik-adik boleh dimatikan mikrofonnya, kalau mau tanya boleh raise hand dulu ya. Oke, ada bahan-bahannya, ada apa aja Kak Sari? Adik-adik boleh keluarkan bahan-bahannya dari goodie bag-nya yang warna biru ya. Di dalamnya ada apa aja? Boleh dilihatin ke kamera. Bahannya ada apa aja? Ada susu, ada pewarna warna merah, ada biang yogurt yang di dalam plastik, dan juga ada yogurt Cimory drink yang kecil. Betul ya? Oke. Nah, Kak Sari pengen untuk yang pewarna merah ini yang ada di dalam botol kecil, dan juga Cimory drink yang mini, boleh disimpan dulu di kulkas. Ya. Oke, boleh disimpan dulu di kulkas yang pewarna dan juga Cimory. Yang ini ya, Miss. Ya? Kenapa? Yang ini ya. Warnanya terserah kan, Miss? Ya, kalau untuk warna terserah, tapi Kak Sari ngasihnya warna merah untuk semuanya ya. Jadi kalau teman-teman nanti mau bikin selain warna merah boleh. Nah, untuk yang pewarna ini sama Cimory yogurt drink yang mini, itu boleh dimasukkan dulu ke dalam kulkas ya. Oke? Oke, kali ini kita hanya memakai susu UHT yang full cream dan juga
dan juga starter yogurt yang ada di dalam plastik ya. Oke, untuk adik-adik semuanya boleh dinyalakan kameranya supaya kalau misalnya nanti adik-adik merasa kesulitan bisa Kak Sari bantu ya. Jadi boleh dinyalakan kameranya. Kling. Oke. Teman-teman boleh nyalain semuanya kameranya. Kalau mau bertanya boleh raise hand atau sebutkan namanya ya. Jadi nanti bisa dipin. Tapi kalau misalnya masih muda, masih bisa mengikuti Kak Sari, boleh tetap bekerja tangannya ya. Oke, karena yang Kak Sari bilang tadi untuk Cimory drink dan juga pewarnanya boleh disimpan di kulkas. Kenapa disimpan di kulkas? Karena tidak akan dipakai untuk produk pembuatan yogurt. Nah, untuk pewarnanya dipakai, tapi nanti ketika sudah selesai fermentasi. Lalu untuk Cimory drink yogurtnya itu bisa diminum nanti selesai kegiatan. Kenapa harus ditaruh di kulkas? Supaya seger ketika diminum. Nah, Cimory drink ini yang ke teman-teman terima itu adalah gift untuk adik-adik dan juga sebagai yogurt perbandingan. Karena yogurt yang kalian terima, yang Cimory kan bentuknya cair. Nah, hari ini kita akan bikin yang bentuknya padat atau kental. Nanti bisa dibandingkan yang mana yang lebih enak. Oke? Oke, tadi bahannya ada susu dan juga starter yogurt yang di dalam plastik. Terus siapin apa lagi Kak Sari? Adik-adik boleh siapin wadah atau botol minum atau tempat makan yang memiliki tutup. Ya, boleh kasih lihat Kak Sari botol minum atau wadahnya? Nah, di sini Kak Sari pakainya botol minum warnanya ungu, ada tutupnya ya. Usahakan tutupnya ini adalah pasangannya. Jadi ketika ditutup nanti rapat. Oke. Terus ada apa lagi Kak Sari? Ada sendok. Nah, teman-teman wajib menyiapkan sendok untuk ngaduk-ngaduk ya. Terus ada apa lagi? Ada gunting. Terus ada apa lagi Kak Sari? Ada panci berisi air kurang lebih 250 ml air atau secukupnya saja ya. Di sini Kak Sari pakainya panci yang kecil aja. Kalau teman-teman tidak punya yang kecil boleh pakai yang besar, tapi jangan yang besar sekali ya. Boleh pakai yang sedang-sedang aja. Ditaruh airnya ke dalam panci kurang lebih 250 ml atau setengah panci ya. Nah, kalau misalnya adik-adik pegang airnya, kalau airnya sudah adem atau sudah dingin, boleh diganti dengan air panas. Nah, karena di sini pancinya air punya Kak Sari belum dipanaskan, Kak Sari mau masak air dulu sampai kurang lebih suhunya mencapai 40 sampai 50 derajat Celcius. Nah, tapi kalau adik-adik nggak punya ini alat ukur suhu, adik-adik boleh pakai air termos atau air dispenser yang dari tombol yang warna merah, yang air panas ya. Jadi kita akan menghangatkan susunya pakai air panas. Tidak dimasak susunya karena susunya sudah higienis, sudah bersih. Nah, kita hanya mau menghangatkan susunya saja. Di sini Kak Sari pakai pengukur suhu. Tapi bukan suhu ruang ya, ini suhu untuk makanan atau minuman. Kurang lebih Kak Sari pengen sampai 50 derajat Celcius supaya nanti ketika menghangatkan susunya lebih cepat. Jadi kalau teman-teman boleh pakai air yang di dalam termos yang baru mendidih atau boleh air. Kenapa? Kalau suhu air aku 85. 85 enggak apa-apa. Boleh. Asal tidak 40 ke bawah. Tapi kalau misalnya tinggi suhunya seperti itu, hati-hati ya, jangan sampai terkena tangan, kaki, atau kulit kalian. Jadi tetap hati-hati sama air panas. Nah, adik-adik boleh sambil siapin airnya. Kalau tadi sudah nyiapin dari pagi, boleh diganti ya. Nanti kalau misalnya mau bertanya, boleh di chat room supaya kebaca sama Kak Sari. Kalau misalnya di Zoom, takutnya nanti berantakan suaranya, ada yang nggak kedengaran sama Kak Sari, nanti nggak bisa dijawab pertanyaannya. Jadi boleh di chat room ya adik-adik ya. Kecuali adik-adik merasa ketinggalan sama
rules dari Kak Sari ketika pembuatan yogurt. Oke. Oke nih, Kak Sari suhu airnya sudah kurang lebih 55 derajat Celcius nih. Oke, Kak Sari angkat dan Kak Sari matikan kompornya. Nah, kalau sudah, diapain lagi Kak Sari airnya? Adik-adik boleh ambil susu kotaknya, lalu dibuka. Ya. Dibuka susunya pakai gunting, lalu dimasukkan ke dalam wadah yang ada tutupnya. Wadahnya juga disiapkan, susunya digunting bagian atasnya, jangan sampai berantakan ya. Nanti kalau berantakan bisa mengundang semut. Dan sampahnya dibuang ke plastik atau ke tempat sampah. Nah, susunya dimasukkan ke dalam wadah. Semuanya ya, tidak disisain. Susunya kurang lebih 250 ml akan kita panaskan terlebih dahulu di atas air. Jadi, susu dan air yang tadi kita sudah panaskan tidak dicampur, melainkan susu ini akan kita panaskan di atas air. Seperti ini ya. Jadi, susunya nggak dimasukin ke dalam air, melainkan bersama wadahnya ditaruh di atas panci. Ya. Sudah ditaruh di atas pancinya, kalau sudah ditaruh di atas panci, susu yang ada di dalam wadah diaduk-aduk supaya hangatnya lebih cepat merata sampai atas. Oke, ini ada yang lagi tuang susu, hati-hati jangan sampai tumpah ya. Nah, Kak Sari sambil lihat-lihat nih, siapa yang bertanya di chatroom? Ada yang tanya nggak ya di chatroom? Miss, aku ketinggalan. Ketinggalan? Ketinggalan apa? Ketinggalan kereta? Siapa namanya? Ryan. Oh, Ryan. Mana nih Ryan? Ryan ketinggalan apa, sayang? Ryan sudah panaskan air? Oke, kalau Ryan sudah panaskan air, susu kotaknya atau susu Frisian, susu ultra milknya sudah dibuka, terus ditaruh di dalam wadah dan wadahnya diletakkan di atas air hangat tadi atau air panas ya. Dihangatkan sampai susu yang ada di dalam wadahnya ini terasa hangat atau berubah suhu dari adem ke hangat ya. Kenapa harus dihangatkan? Karena kita nanti akan mencampur starter yogurt atau biang yogurt yang dari dalam plastik dimasukkan ke dalam susu. Nanti ketika dicampur atau diaduk bisa merata, bisa cepat, tidak ada yang menggumpal. Oke? Mana nih? Coba yang sambil aduk-aduk, boleh sambil tanya di chatroom ya. Kalau ada yang mau bertanya di chatroom, silakan. Nanti Kak Sari bacakan. Wah, ini siapa nih namanya yang dipin nih? Hai, oke. Hai, kayaknya wadahnya sama nih kayak Kak Sari, warnanya ungu ya, Kak? Iya. Oke, sambil aduk-aduk pelan-pelan, hati-hati jangan sampai terjatuh. Oke, sambil diaduk-aduk. Oh, nih ada Miss lagi lihat adik-adik lagi praktek. Nanti Miss sama Mister, maaf, Miss sama Mister boleh nanti ikut praktek atau kalau mau menyusul adik-adik praktek boleh ya. Nah, siapa tahu nanti bisa jadi pengusaha yogurt atau pengusaha kecil-kecilan dulu deh, jual sama temen, sudah dikasih rasa, pasti enak dan sudah pasti lebih bersih dan kita tahu gimana cara pembuatannya, ya. Diaduk-aduk sampai susunya menjadi hangat. Wah, ini ada siapa nih namanya nih? Oh, ada Kendra. Kendra lagi aduk-aduk susu nih.
Wah, hebat-hebat semuanya, semangat semuanya ya. Oke, ini ada yang tanya dari Abraham. Abraham atau Abraham? Oh, Abraham. Kak, susunya dihangatkan di microwave, bisa nggak, Kak? Nah, gini, adik-adik, kalau pakai microwave berarti microwave-nya menyala terus ya. Nah, kalau misalnya pakai microwave, nanti kemungkinan yogurtnya bertumbuhnya itu berlebihan. Jadi nanti kurang bagus juga. Nah, kalau misalnya pakai Miss nggak kedengeran, Miss. Miss, your voice is gone. Miss nggak kedengeran. It was muted. Miss, suaranya hilang. Miss, ulang ya. Ulang. Miss, suaranya nggak ada. Kak, suaranya hilang, Kak. Miss, diulang ya. Miss, diulang ya. Miss, nggak ada. Miss, nanti diulang ya. Miss, suaranya hilang. Miss. Suaranya hilang. Suaranya? Iya, suaranya hilang. Kak. Nih. Kak, suaranya hilang, Kak. Yeah, student. Please be patient. Just wait, yeah. Just wait. You can continue. Please be patient. Yes, I can hear you. Halo adik-adik, sudah terdengar suara Kak Sari? Iya, yes. Kan? Oke, gambarnya bergerak tidak? Tidak. Sekarang. Bentar ya. Tidak gerak. Sabar. Suara Kak Sari. Adik-adik, susunya tetap diaduk-aduk ya sampai hangat. Cek. Oke, suara Kak Sari kedengeran? Halo. Oke, suara Kak Sari terdengar? You are black, Miss. Black. Yes, you may whip. Ada nih. Cek. Oke, suara Kak Sari terdengar? Miss, baju Kak. black. Adik-adik, menunggu sebentar ya. Kalau misalnya susunya sudah hangat, boleh diangkat dari air.
Kalau susunya sudah hangat, boleh diangkat dari atas air atau dari atas panci. Oke, kalau sudah, boleh dikasih lihat ke kamera biar Kak bisa lihat nih. Sudah atau belum? Lihat lagi, Mas. Oke, kalau sudah, adik-adik siapin starter yogurt atau biang yogurt yang ada di dalam. Coba kasih lihat dulu yang ada di dalam. It's not clear, Miss. Benar, starter yogurt. Apa? Apa, Miss, selanjutnya? Starter yogurt Miss, Miss, you are yang warnanya putih. Boleh kasih lihat ke kamera, ke depan kamera. Kak, kameranya itu, Kak. Iya, ditunggu ya. Yang ini, Miss. Ya, yang di plastik ya. Yang di dalam plastik. Iya, yang di dalam plastik. Kak Sari sudah kelihatan? Sudah. Ya. Oke, alhamdulillah. Mohon maaf ya, Kak Sari tadi hilang dari layar kalian. Suara Kak Sari masih terdengar ya? Ya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi Kak Sari sudah bilang diambil starter yogurt atau biang yogurt yang di dalam plastik. Lalu adik-adik buka, ya. Dibuka pakai gunting plastiknya. Lalu starter yogurtnya dimasukkan ke dalam susu yang sudah dihangatkan. Semuanya, Miss. Masukin kemana, Miss? Kak. Semuanya ya, Kak. Oh, ini Mas. Dituang semuanya. Iya, disuapin. Dikasih bubur. Ini masukin Mas ke bayi pasok. Kak, dituang semuanya. Apa? Kak Sari suaranya hilang lagi. Kak Sari tidak terdengar. Semuanya. Iya, iya Ryan, ya. Cek. Terdengar suara Kak Sari? Iya, diulang lagi Kak Sari, tadi tidak terdengar. Ntar diaduk atau enggak, Miss? Iya, diaduk-aduk sampai rata. Semuanya ya. Iya, semuanya yang ada di dalam plastik, dibuang semuanya ke dalam susu ya. Maaf ya, suara Kak Sarinya hilang-hilangan. Aku udah ini. Oke, kalau sudah dicampur, diaduk-aduk. Diaduk-aduk sampai rata. Sampai berantakan ya. Biangnya udah dicampur ya, Miss? Ya, udah. Kapan dicampur? Campur biang yogurt yang ke dalam. Kalau sudah dicampur, diaduk-aduk sampai rata. Udah berat, Miss, ngaduknya, Miss. Ya. Boleh tutup atasnya. Ditutup yang rapet ya. Jangan sampai ada udara yang masuk. Jadi tadi Kak Sari bilang supaya
wadahnya ini yang punya penutup pasangan. Jadi ketika ditutup, tutupnya atau wadahnya ini tertutup dengan rapat. Oke. Kalau sudah seperti ini diapain lagi Kak Sari? Nah, Kak Sari tadi lupa nyebutin di awal, tapi pasti teman-teman sudah nyiapin nih. Siapin kain lap. Coba kalau sudah siapin kain lap, boleh dikasih lihat ke kamera kain lapnya. Oke, ada yang sudah siapin kain lap. Jadi Kak Sari mohon maaf tadi lupa nyebutin di awal ya. Nah, kain lapnya ini digunakan untuk apa Kak Sari? Nah, digunakan untuk menutup wadah. Jadi Kak Sari pengen fermentasinya ini berhasil untuk teman-teman. Jadi kenapa harus ditutup? Supaya susu yang ada di dalam sini, ada di dalam wadah, tetap cukup rapat dengan kain lap. Nah, sekarang cara nutupnya gimana Kak Sari? Adik-adik boleh rentangkan kain lapnya di atas meja. Kain lapnya direntangkan di atas meja, dilebarkan. Ya, dilebarin di atas meja kain lapnya. Kalau sudah selesai mencampur antara susu dengan biang yogurt, ditutup wadahnya. Lalu siapkan kain lap di atas meja, dilebarin, direntangkan. Terus letakkan wadah yang ada susunya ini di atas kain lap. Nah, kalau sudah di atas kain lap, dibungkus wadahnya pakai kain lapnya. Nah, coba Kak Sari pengen lihat nih, bungkusnya kemana? Kalau sudah dibungkus, dirapatkannya pakai apa Kak Sari? Teman-teman boleh rapatkan pakai karet gelang yang mudah ya. Kalau ada karet gelang boleh pakai karet gelang, atau kalau tidak ada karet gelang boleh pakai tali ditutup rapat supaya kain lapnya tidak lepas. Dimasukinnya kapan? Oke, coba. Oke, ini ada yang dibantu bunda, ada yang dibantu ayah, ya. Nah, jangan sampai kain lapnya Bisa pakai yang ini nggak? lepas, boleh ditutup pakai karet gelang, atau boleh kalau tidak ada karet gelang boleh pakai tali. Nah, jangan sampai kain lapnya terbuka. Nah, kenapa harus pakai kain lap? Kenapa harus rapat? Supaya tidak ada udara yang masuk tadi, dan juga susu yang ada di dalam wadah ini tetap terasa hangat dan fermentasinya lebih maksimal. Nah, fermentasinya berapa lama? Fermentasinya nanti kurang lebih 24 jam atau 1 hari penuh. Kalau sekarang kurang lebih jam 10 lewat atau mendekati jam 11, adik-adik boleh buka penutupnya besok siang di jam 11 yang sama ya. Dan jangan lupa hasilnya harus difoto supaya nanti Kak Sari bisa lihat hasil dari adik-adik ya. Nah, nanti untuk selanjutnya Kak Sari akan kasih tahu lagi nih. Nah, sekarang Kak Sari pengen lihat dulu adik-adik apakah masih semangat atau ada yang kesulitan. Kalau ada yang kesulitan boleh bertanya di chat room ya. Nah, Kak Sari pengen lihat dulu. Udah Kak. Ya, adik-adik boleh tengok di chat room. Kalau ada yang mau bertanya boleh di chat room supaya suara Kak Sari tetap terdengar dengan jelas ke semuanya ya. Jadi kalau adik-adik mau bertanya boleh di chat room. Nah, sekarang sudah ada dari admin Dudindo. Oke, mohon maaf ya, suaranya tadi agak terganggu sedikit. Nah, di chat room sudah ada rules. Ini ya, Miss. Lah, adik-adik mau mendapatkan e-voucher ke Hobi Adventure Park yang ada di Pondok Indah ya. Nah, nanti adik-adik kalau misalnya mengikuti rules yang ada di chat room, adik-adik akan mendapatkan e-voucher ke Hobi dan potongan harga kurang lebih 15%. Jadi kalau adik-adik mau bermain ke sana nanti akan dapat potongan 15% dengan menunjukkan beberapa rules yang tadi sudah di chat room. Nah, teman-teman harus follow dan juga post fotonya ke Instagram dan ngasih tag-nya ke Dudindo, oke? Nah, kita lihat nih apakah ada pertanyaan di chat room. Kak Sari mau lihat dulu ya.
Kan? Shoot. Ini ada yang tanya, Kak Sari, pewarnanya kapan? Nah, seperti tadi Kak Sari awal bilang, untuk pewarna dan cimoridenya ditaruh di kulkas. Kenapa? Gak ada suaranya, Miss. Gak ada suaranya lagi, Kak Sari. Gak ada suara, Miss. Gak ada suara, Kak. Oke, adik-adik, kenapa sih tadi pewarnanya harus ditaruh di kulkas? Nah, karena pewarnanya ini tidak akan kita pakai hari ini, tapi ketika sudah dibuka kembali esok jam 11 siang. Jadi, hari ini hanya mencampurkan antara susu dan juga biang yogurtnya. Nah, ini harus difermentasi kurang lebih 24 jam atau sampai jam 11 siang besok. Nah, kalau misalnya sudah jam 11 siang besok nih, besok hari Kamis ya. Nah, besok hari Kamis jam 11 siang boleh dibuka kain lap dan juga wadahnya. Kalau adik-adik lihat teksturnya sudah berubah menjadi kental. Nah, di situ baru boleh dicampur pewarna yang warnanya merah ini. Ya. Jadi kalau sudah jadi baru boleh dicampur. Kalau sekarang kita fermentasi dulu. Jadi diemin aja dulu sampai besok siang jam 11. Oke? Oke, kita lanjut di pertanyaan yang Masukkan, Miss. Rosi tanya apa? Masukkan kulkas. Harus. Oke, nah bagus nih pertanyaan dari Chelsea. Chelsea tanya penyimpanannya di mana Kak Sari? Nah, penyimpanan untuk fermentasi yogurtnya kita pakai suhu ruang atau suhu yang hangat. Nah, kita pakai boleh disimpan di atas kulkas, di samping kulkas, di dalam lemari makan yang kurang lebih memiliki suhu 30 sampai 40 derajat Celcius untuk suhu ruang, atau boleh di atas meja. Tapi kalau misalnya adik-adik mau lebih cepat fermentasinya, boleh pakai inkubator. Tapi karena kalau pakai inkubator tidak semuanya punya dan bisa jadi nanti nggak seragam nih jadinya. Jadi kita pakai suhu ruang saja ya. Suhu ruangnya nanti boleh ditaruh di atas meja, di atas kulkas, di samping kulkas, atau di dalam lemari makan. Nah, nanti kalau misalnya sudah tadi 24 jam, baru bisa dibuka. Nah, kayak Chelsea bilang, apakah boleh ditaruh di kulkas? Untuk fermentasi tidak boleh ditaruh di kulkas. Kenapa? Karena kulkas itu suhunya sejuk, suhunya dingin. Nah, kalau misalnya suhunya dingin, nanti biang yogurt atau starter yogurtnya tidak berkembang dengan maksimal dan yogurtnya jadi gagal. Jadi gagal ya adik-adik ya. Jadi tidak boleh ditaruh di dalam kulkas. Oke. Nah, oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Tias. Oke. Tias tanya apa nih? Oh, Kiev. Oke, maaf ya penyebutan salah. Nah, cimorinya buat apa? Cimorinya bisa langsung diminum ya adik-adik ya. Boleh diminum sekarang atau setelah kegiatan boleh. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Deria. Oke, Kak Sari, boleh nggak fermentasinya terguncang? Nah, kalau bisa jangan sampai terguncang, jangan sampai jatuh ya. Harus ditaruh di tempat yang rata atau lurus. Nah, kalau misalnya tumpah, nanti susunya bisa berantakan atau bisa keluar-keluar. Nanti yang ada susu fermentasi. Nah, nanti fermentasinya tidak berhasil dengan maksimal ya. Oke, lanjut lagi dari Bram. Bram tanya apa nih? Nah, Bramnya tadi pertanyaan dari Bram tadi Kak Sari sudah jawab ya, tidak boleh ditaruh di kulkas ketika fermentasi. Oke? Ada lagi? Nah, oke.
ada yang sudah nyiapin plastik kiloan, plastik kiloan atau toples yang teman-teman sudah siapkan, boleh dipakai, boleh tidak. Nah, plastik, kalau misalnya ada yang menyiapkan plastik, boleh tadi wadah yang tadi sudah ditutup dengan kain, boleh dimasukkan ke dalam plastik, lalu dirapatkan lagi pakai karet gelang. Terus kalau ada yang sudah nyiapin toples, boleh tadi wadah yang sudah ditutup kain lap ditaruh di dalam toples. Kenapa boleh dipakai, boleh tidak? Nah, Kak Sari hanya pengen susu yang tadi yang ada di dalam wadah ini tetap hangat. Jadi kalau misalnya ditambah plastik atau ditambah toples, sangat bagus karena nanti suhunya lebih hangat lagi. Jadi ketika difermentasi lebih cepat lagi hasilnya jadi. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai toples atau mau pakai plastik untuk tambahannya dipersilahkan. Tapi kalau misalnya tidak ada, boleh nggak pakai nggak apa-apa. Jadi Kak Sari nggak maksa untuk pakai plastik dan juga toples ya. Tapi kalau sudah menyiapkan boleh dipakai. Lanjut lagi dari Arsyad. Arsyad tanya apa ya? Oke, Arsyad tanya nih, besok jam 11 siang ketika sudah dibuka, sudah selesai fermentasinya, pewarnanya boleh dipakai semua atau tidak? Nah, untuk pewarna atau perasa, adik-adik boleh pakai secukupnya saja. Tapi kalau misalnya merasa warnanya kurang merah atau rasanya kurang manis, boleh ditambahin, atau kalau misalnya mau semua, boleh dituang semuanya, tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya adik-adik tidak suka, nggak suka warna merah, nggak suka rasa stroberi, adik-adik boleh ganti perasanya pakai apa saja. Boleh pakai madu, boleh pakai madu, boleh pakai gula, pakai sirup, atau pakai topping buah-buahan, silakan, suka. Terserah teman-teman, kalau misalnya rasanya sukanya lebih suka melon, lebih suka anggur, boleh, terserah teman-teman ya. Kalau Kak Sari di sini yang Kak Sari kasih ke adik-adik, ini rasanya strawberry. Boleh dipakai atau enggak? Aman atau enggak sih Kak Sari? Insya Allah aman, karena Kak Sari pakainya yang buat teman-teman pakai. Ini mereknya kupu-kupu, sudah ada BPOM-nya, sudah ada label halalnya. Jadi insya Allah aman untuk dikonsumsi dan tidak berbahaya. Ya. Oke. Gimana nih? Udah paham penjelasan Kak Sari belum? Ada yang mau ditanyain lagi enggak? Paham, alhamdulillah. Kak Sari mau kasih note dulu ke adik-adik ya. Susu yang sudah ditutup rapat tadi tidak boleh dibuka ya. Tidak boleh dibuka sampai besok jam 11 siang. Supaya yogurtnya berhasil dan rasanya enak. Nah, kalau sudah jadi, sudah dikasih topping, sudah dikasih pewarna, sudah dikasih perasa, adik-adik jangan lupa foto. Nanti hasilnya Kak Sari pengen lihat ya, mengikuti rules yang tadi sudah diberikan di chatroom. Oke? Nah, gimana nih? Nah, tadi seperti yang Kak Sari bilang di awal, Kak Sari kan tadi pengen semuanya melihat, mendengarkan dengan baik ya. Nah, karena Kak Sari akan kasih LKS yang berbentuk Google Form. Nanti Google Form ini harus adik-adik isi. Nah, isinya ini, pertanyaan yang ada di dalam Google Form ini adalah yang tadi sudah Kak Sari terangkan atau sudah Kak Sari jelaskan. Nah, nanti di bagian atasnya itu ada dituliskan nama lengkap dan juga email yang aktif. Nah, email ini adik-adik boleh pakai email bunda, ayah, atau kakak, tapi yang masih aktif. Kenapa Kak harus yang aktif? Karena nanti Kak Sari atau Dudindo akan mengirimkan e-sertifikat untuk adik-adik. Nah, e-sertifikat ini diberikan dari Dudindo untuk adik-adik bahwa adik-adik ini sudah mengikuti kegiatan bersama Dudindo, yaitu membuat yogurt ya. Jadi jangan sampai namanya salah dan jangan sampai email yang diberikan adalah email yang tidak aktif. Oke.
Oke, nah karena kegiatan bareng sama Kak Sari sudah selesai, kurang lebih sudah 1,5 jam, Kak Sari pengen pamit, tapi sebelum pamit, Kak Sari mau kasih waktu dulu ke pihak sekolah, penutup dan juga doa penutup. Oke? Nanti gimana Kak Galis? Ya. Nah, oke. Untuk penutup closing kali ini akan dipimpin oleh Miss Tanti. Nah, Miss Tanti ada Miss Tanti? Oke. Ada Kak Sari. Kepada Miss Tanti dipersilahkan. Ya, terima kasih Kak Sari. Friends, don't forget to say thank you to Kak Sari. Is it clear, everyone? Clear. Okay, listen Miss Tanti well, friends. Yang botol Cimori yang kecil itu sudah jadi yogurtnya. Jadi tidak perlu dicampur dengan yang lain dan itu bisa langsung diminum. Ya, for today ya, before we already made ya, campuran susu dan biang yogurt tadi yang di dalam plastik itu yang tadi kita aduk, ya kan? Oke, listen first, oke? Nah, yogurtnya yang di botol kecil boleh langsung diminum. Nah, nanti besok di jam yang sama, tadi Sofia ada bertanya, ya boleh tidak kena matahari? Kan ditaruh di rumah, Sofia. Ya, taruh saja di meja, jangan disemutin ya. Tadi kata Kak Sari boleh ditaruh di sebelah kulkas, taruh aja di atas meja. Setelah kalian tutup ya dengan rapat diikat tadi ya, pakai lap ya kan. Boleh dimasukkan plastik, boleh lebih hangat lagi supaya lebih jadi yogurtnya ya. Untuk besok di hari yang sama kalian bisa buka ya, kemudian bisa ditambahkan dengan pewarnanya tadi, kata Miss Sari, boleh ditambahkan. Or you can add your fruits ya, boleh ditambahkan buah-buahan kalau yogurtnya jadi ya. Tapi sampai besok waktunya. Got it everyone? 24 hours ya. Let me see everyone, where is your yogurt? Mana yang sudah dibungkus, sudah jadi? Wow, good, Ria. Andra, where is yours? Wow, Ira belum dibungkus, Ira. Ditaruh. Bungkus. Dibungkus. Belum jadi. Oh iya, dibungkus Ira tuh kayak punya Raffi pakai lap. Dio, lap udah cakep sekali. Ya, betul, good. Udah dibungkus simpen. Iya, udah di dalam ditaruh. Ya. Disimpan dulu, good. Ya, sampai besok di jam yang sama. Oh iya, Cinta Miss Santi lihat punya Cinta. Ya, sampai besok ya jam yang sama ya, baru bisa dilihat berhasil atau tidak yogurt kalian. Okay, got it everyone? It was fun or no today? Our prepared study. Okay, everyone. Yeah, don't forget to say thank you to Kakak Sari. Let's close our activity today with doa ya. After this closing, okay? Yuk, get ready. I'm ready. Ready to pray. I raise my hand. My hand was together. Bismillahirrahmanirrahim.
Darat doa mohon ketetapan hati. Rabbana zid doa mohon kebaikan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, all of you 1, 2, 3 say salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Everyone, don't forget to answer your task in Google Form. Okay. Okay. Ini kan ada linknya tuh. Mana? Okay, I think enough for today. Kak Sari. Oke, kembali ke Kak Sari. Terima kasih. Oh nih ya, tadi Kak Sari sudah kasih supaya tidak membuka tutup. Nah, nanti di akhir kemungkinan jadinya itu ada 2 nih. Kemungkinannya ada yang gagal, ada yang berhasil. Kalau misalnya gagal, teksturnya menjadi kental dan rasanya asam. Tapi kalau yang gagal, teksturnya masih sama seperti susu dan juga rasanya masih sedikit manis, tidak ada rasa. Tapi kalau misalnya gagal hasil yogurtnya, tenang saja, adik-adik masih boleh konsumsi hasil buatannya, tidak berbahaya dan juga tidak masih bisa untuk diminum ya, masih bisa dikonsumsi. Jadi kalau misalnya gagal jangan dibuang, boleh diminum atau dicampur buah-buahan supaya lebih enak ya. Tapi kalau misalnya alhamdulillah semuanya jadi, berarti hasilnya semuanya bagus dan bisa bikin kreasi dari yogurt. Oke. Nah, oke. Tadi karena sudah ditutup sama Miss Tanti dan juga sudah berdoa sama teman-teman semuanya, Miss Ainun ada yang mau ditambahkan nggak nih sebelum kita tutup? Cukup, Miss? Sudah cukup. Oke, alhamdulillah. Karena sudah siang juga, sudah waktunya istirahat sejenak ya. Sebelum makan siang, Kak Sari mau mengucapkan terima kasih kepada Mr., Miss, dan juga adik-adik semuanya karena sudah mengikuti kegiatan bareng sama Kak Sari dan juga Dudindo sampai akhir. Kak Sari juga mohon maaf apabila tadi masih banyak kekurangan dari Kak Sari dan juga tim Dudindo, dan juga Kak Sari mohon maaf sekali karena tadi gambar dan suaranya sempat hilang ya. Kak Sari mohon maaf, semoga adik-adik juga Bapak Ibu Guru memaafkan Kak Sari dan juga tim dari Dudindo. Mohon dimaafkan. Kak Sari tutup kegiatan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Ma ini kelatin mah, aku pegangin biar kenceng mah. Okay, Bram, Feby, Aisyah, Kai, you can leave. Sophia. Bye, everyone. Bye.
Bye. Kali. Thank you. Yeah, you may leave, guys. Thank you. Bye-bye. Bye Nagata. Bye Ryan. Thank you. Bye, Miss. Syat, Naifa, Saka. Bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye, Miss Tanti. Baik, so thank you Pak Dudi, Kak Sari, Enti. Terima kasih Pak Didi dan tim. Sama-sama nih. Bye Jakan, Syahira. Mohon maaf ya, Ryan. tadi ada sedikit trouble di mikrofonnya. Iya. Iya. Nggak apa-apa. Mohon maaf, mohon maaf. I hope tomorrow better ya. Amin, amin. Siap, There is no siap. problem anymore. Dah, thank you. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.